Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dekor, jumpa lagi bersama saya Aldin Fali di channel Jagoan Dekor. Nah Sobat Dekor, kali ini kita ketemu lagi di session PPD, Pintu Podcast Dialog. Nah kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu di sebelah saya ada Mas Aji nih. Mas Aji, apa kabar Mas Aji? Saya Mas Aji. Bang Aldi, ya. Nah Mas Aji ini sebagai arsitek desain interior dari Jagoan Dekor. Nah banyak karya-karya yang teman-teman mungkin pernah lihat di Instagram kita, YouTube ataupun sosial media lainnya. Nah, di belakang layar ini ada Mas Aji ini. Nah, Sobat Dekor, kita pengen tanya-tanya beberapa hal terkait desain interior kepada Mas Aji ini. Boleh dong kali ini kita tanya perjalanan Mas Aji sebagai arsitek desain interior. Nah, gimana Mas Aji? Boleh dong diceritain nih karirnya di arsitek desain interior nih Mas Aji. Iya, kalau saya di sini kerja udah 10 bulan sebagai arsitek interior di tim perencana. Tapi sebelumnya itu udah pernah ngerjain freelance untuk interior. Oke, jadi fokusnya di desain interior ya? Ya, betul. Apakah itu memang background pendidikannya sebagai arsitek desain interior atau seperti apa? Enggak, sebenarnya kalau saya itu kuliah di arsitektur, lebih fokus studinya itu ke kawasan sebenarnya, landscape. Tapi emang kalau passionnya itu bikin interior. Oke. Seperti itu. Apakah pendidikan itu tuh ada juga perkuliahan materinya tentang desain interior? Ada, dia satu matkul namanya perancangan ruang dalam. Itu dia memang fokusnya itu ngerjain interior gitu. Tapi kan dia cuma satu matkul aja. Dari semuanya itu cuma satu matkul aja gitu. Jadi masuk-masuk aja ya sebenarnya yang mau ngambil tata kota yang tadi ya, ataupun desain interior ya. Kalau terkait ke arsitek bangunan tuh masih sama nggak sih sebenarnya? Kalau arsitek bangunan tuh dia berbeda karena dia harus mikirin struktur dan lain-lainnya kan. Dia harus kerjasama sama orang struktur, sama orang sipil gitu. Kalau interior tuh enggak. Jadi bener-bener kalau arsitektur bangunan itu dia pasti memperhitungkan kayak kekuatan bangunannya ya. Iya, dia tuh harus mikirin mukanya kan, fasad bangunan gitu-gitu. Kalau interior itu kan dia yang penting itu kan fungsi dan estetika. Kalau di interior. Oke, nah kenapa Mas Haji akhirnya memilih jalan sebagai arsitektur dari desain interior Mas Haji? Iya, kalau misalnya itu karena passion ya. Karena dari lulus kuliah itu kan sebenarnya masih belum jelas mau jalannya kemana kan. Tapi dari awal tuh udah, karena dari pas kuliah udah suka bikin interior, akhirnya pas lulus ikut pelatihan buat belajar desain interior. Gitu. Seperti itu. Iya. Nah Mas Haji, saya juga pengen tahu dong nih, apa sih yang Mas Haji nikmati nih dari desain interiornya sebagai arsitektur desain interior itu, apa sih yang dinikmati? Nah, kenapa milih interior itu karena kita bisa memenuhi kebutuhan klien gitu kan. Karena kan setiap orang kebutuhannya berbeda-beda. Nah, kita itu harus mikir gimana caranya kebutuhan klien itu terpenuhi gitu. Sebenarnya sama aja ya, dari sisi arsitek ngebangun pun sama ya, seperti itu ya. Iya, keinginannya dan rasa kepuasannya itu ketika bisa merealisasikan apa yang diimpikan oleh konsumen. Tantangannya sebenarnya apakah lebih mudah gitu, ataupun bahkan lebih sulit, karena hal yang berkaitan dengan interior ini kan hal-hal yang berkaitan dengan visual ya. Jadi hasilnya pun harus sebisa mungkin ditagih tuh, diutamakan tentang sisi ke look estetiknya. Apakah seperti itu tuh kalau untuk desain interior? Sulit apa enggak tuh relatif sih sebenarnya. Karena kan tiap orang punya kesulitan masing-masing kan. Cuma kalau bagi saya memang lebih mudah itu ke interior dibanding ke bangunan. Karena kalau ke bangunan itu yang pertama tadi harus mikirin struktur dan lain-lainnya gitu. Jadi kita kadang sebagai arsitek juga kita udah bikin desain seperti apa masih bisa disanggah sama orang struktur gitu. Jadi kita nggak bisa bebas. Nah itu dia yang pengen saya tanyakan, apa sih perbedaannya? Dan ternyata untuk arsitek ngebangun itu tuh ada tantangan lebihnya, karena apapun yang dia rancang belum tentu 100% bisa direalisasikan. Sedangkan biasanya arsitek itu kan inovasi desainnya tuh aneh-aneh ya. Tapi kalau untuk di furnitur interior itu peluang untuk direalisasikannya itu besar banget ya sebenarnya. Iya, betul. Oke. Nah, Mas Haji, Sobat Dekor ini kan udah sering banget ya lihat hasil-hasil desain interior kita yang sudah kita posting secara berkala di sosial media kita. Nah, kita pengen tahu nih Mas Haji, sebenarnya tren apa sih yang sedang disuguhkan di Jagoan Dekor ini nih selama Mas Haji sudah berada di Jagoan Dekor selama ini? Nah, untuk tren desain itu sebenarnya kita lebih banyak ngerjain ke minimalis. Karena kan kalau sekarang itu lahan makin sedikit ya. Jadi kan kita banyak yang space-nya itu kecil tapi pengen furniturnya tetap bagus gitu kan interiornya.
Jadi dari situ kita bikin yang minimalis tapi tetap fungsional gitu. Dia dapat fungsi tapi dapat estetika juga. Oke, jadi orang tuh pengen gak cuma satu fungsi, bahkan ketika satu fungsi dapat dan estetikanya dapat, mereka kadang pengen fungsinya itu lebih dari satu gitu. Misalkan bangku bukan sekedar buat duduk, tapi juga bisa buat jadi tempat sepatu. Ya, Atau lain-lainnya nih, kayak misalkan rak-rak gantung yang bisa dijadikan cermin. Nah seperti itu ya. Banyak banget sekarang yang konsep-konsepnya itu meminimalisir bentukan si furniturnya, tapi dia fungsinya tuh maksimal jadinya. Nah oke, menurut Mas Aji nih, tadi kan tren yang sudah dijalani ya selama ini ya, tren furnitur di 2025 ini tuh masih bertahan di minimalis gak nih perkiraan? masih sih kayaknya. Karena kalau dilihat dari sekarang itu kan banyak yang kayak tadi saya bilang gitu kan, orang space-nya kecil tapi pengen furnitur yang bagus ya. Jadi pasti minimalis itu bakal tetap eksis gitu. Nah, Untuk tren-tren sekarang. Nah, ngomong-ngomong pengetahuan Mas Aji ini terkait keinginan konsumen, desain-desain interior yang kepikiran tuh biasanya inspirasinya datang dari mana sih? Kalau inspirasi itu biasanya kita lihat di Pinterest sama di IG biasanya. Kan kadang kita kalau misal lagi scroll gitu suka ada masuk ya di kita kan desain-desain gitu. Nah kalau ada yang menarik tuh biasanya saya save untuk buat dilihat nantinya untuk referensi. Oke, jadi mungkin dan selanjutnya tinggal kita kembangkan ya. Betul. Dan juga menurut Mas Aji nih, desain-desain yang beredar di internet ini tuh berapa persen ya hasil karya anak bangsa? Sebenarnya Indonesia tuh udah bagus sih untuk interior itu. Karena kan di kita udah banyak kan arsitek-arsitek ternama juga di Indonesia yang bisa bersaing lah di kancah internasional. Jadi ya udah oke lah, standar Indonesia tuh udah oke. Udah oke ya. Nah jadi nggak melulu desain fashion ataupun desain interior kita tuh berkiblat ke negeri-negeri di luar sana ya, tapi kita juga mempunyai hasil karya anak bangsa yang memang patut untuk dieksplor, untuk dibagikan secara maksimal ke seluruh penjuru negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Nah Sobat Dekor, penasaran sama desain-desain kece hasil karya anak bangsa dari Jagoan Dekor? Jangan kemana-mana, pantengin terus podcast Pintu Dialog bersama arsitek Jagoan Dekor di video selanjutnya.